Jumpa lagi dengan saya pada program Gemar Matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal SKB Matematika bagian profesional. Kita ke soal nomor 1. Bilangan kromatik dari graf G di bawah ini adalah ini mengartikan bahwa kita bisa mewarnai graf ini dengan berapa warna ya, maksudnya begitu ya. Baik, kita namakan dulu setiap titik simpul yang ada. Ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Setelah kita menamakan, kita menghitung dulu degree atau derajat dari setiap titik yang ada ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. Derajat itu maksudnya adalah titik itu merupakan pertemuan dari berapa garis ya, seperti itu ya. Titik A itu pertemuan 2 garis, maka dia derajatnya 2. Titik B 4 ya. Titik C itu 4 juga. Titik D 4. Titik E 5. Titik F 4. Titik G 3. Titik H 4. Oke. Nah, bagaimana pewarnaannya ya? Menurut aturan pewarnaan graf, kita menamakan dulu titik simpul yang derajatnya paling besar ya, paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah E, maka kita namakan dulu E ya. Jadi E warnanya warna 1 ya. Oke. Jadi titik E warnanya 1 ya. 1. Maka titik yang tidak bertetangga ya. Tidak bertetangga artinya tidak berhubungan ya. Artinya tidak ada garis yang menghubungkan titik tersebut ya. Berarti tidak berhubungan secara langsung maksudnya ya. Nah, ini berarti yang tidak bertetangga dengan E itu adalah titik D dengan A. Sesuai aturan pewarnaan graf, maka titik E warnanya sama dengan titik A, warnanya sama dengan titik E ya. Ini 1 juga. Begitu pula dengan titik D ya. Oke. Sedangkan titik yang bertetangga warnanya berbeda ya. Oke. Sekarang kita ke titik yang derajatnya tertinggi kedua ya. Ada banyak di sini. Kita ambil salah satu, kita ambil saja titik B ya. Oke, titik B warnanya warna 2. Ya, warna 2. Nah, karena titik B, titik F ya, titik F tidak bertetangga dengan B, maka warnanya juga 2 ya. Ini juga warna 2. Titik G juga tidak bertetangga dengan B ya. Warnanya 2 juga. Titik H juga tidak bertetangga dengan B, makanya warnanya juga 2. Sedangkan titik titik D juga tidak bertetangga, tapi karena dia sudah berwarna 1, maka tidak boleh lagi diwarnai dengan warna 2 ya. Oke. Sudah. Sekarang kita ke titik C ya. Titik C ya. Titik C tidak boleh sama dengan B karena mereka bertetangga ya. Jadi titik C warnanya warna 3 ya. Oke. Titik C warnanya 3 ya. Semua titik sudah diwarnai ya. Titik sudah diwarnai, maka proses pewarnaan ini berhenti ya. Kecuali ada titik yang masih yang belum diwarnai, maka kita lanjutkan lagi dengan prinsip yang ada tadi ya, bahwa titik yang bertetangga berwarna beda, sedangkan yang tidak bertetangga berwarna sama. Oke, sudah selesai. Karena semua titik sudah diwarnai, maka warnanya cuma 3 ya.
sehingga bilangan kromatik dari graf G ini adalah 3 ya. Oke. Nomor 2, jika 2 pangkat X tambah Y sama dengan 10, 2 pangkat Y tambah Z sama dengan 20, 2 pangkat Z tambah X sama dengan 30, maka 16 pangkat X sama dengan. Oke. Saya akan mengubah bentuk eksponen ini menjadi bentuk logaritma ya. Jadi, tapi saya cuma mengubah, saya akan mengubah menjadi bentuk logaritma ya, sehingga ini menjadi 2 log 10 sama dengan X tambah Y. Oke, 2 log 10 sama dengan X tambah Y ya. Yang di bawah menjadi, yang ini menjadi 2 log 20 sama dengan Y tambah Z ya, atau Z tambah Y boleh ya, Z tambah Y. Oke. Yang ini tetap ya menjadi 2 log 10 sama dengan X tambah Y. Yang di bawah ini menjadi 2 log 10 tambah 2 log 2 ya. Berarti 2 log 10 tambah 2 log 2 hasilnya 1 ya. Maka ini hasilnya tambah 1 sama dengan Z tambah Y. Oke, ini saya eliminasikan 2 log 10 nya ya, saya eliminasi ya. 2 log 10 kurang 2 log 10 itu 0 ya. Sini ada 0 kurang 1 itu minus 1, itu sama dengan Y kurang Y juga 0, maka masih ada X kurang Z. Oke, masih ada X kurang Z ya. Oke. Di bawah sama, ini menjadi 2 log 30 2 log 30 sama dengan X tambah Z. Oke, kita punya min 1 sama dengan X kurang Z. Di sini ada 2 log 30 sama dengan X kurang Z ya. Saya bawa ini ke sini ya. Jadi min 1 sama dengan X kurang Z. Ini saya jumlahkan kedua persamaan ini ya, maka ini menjadi 2 log 30 dikurangi 1 ya, Z tambah min Z 0, ini sama dengan 2X. Oke. Supaya sama-sama logaritma, maka kita ubah 1 dan 2X menjadi bentuk logaritma, sehingga ini menjadi 2 log 30 kurang 1 itu sama dengan 2 log 2 sama dengan 2X itu menjadi 2 log 2 berpangkat 2X ya. Oke. Nah, ya ini 2 log 30 kurang 2 log 2 itu sesuai sifat logaritma, maka ini menjadi 2 log 30 bagi 2, jadi 2 log 15 sama dengan 2 log 2 pangkat 2X. Oke, sampai di sini sesuai kesamaan logaritma, maka A log B sama dengan A log C, maka B sama dengan C ya. Oke, jadi 2 pangkat 2X itu sama dengan 15. Oke, 2 pangkat 2X sama dengan 15, ini menjadi 2 pangkat 2 per pangkat X ya, sama dengan 15. Oke. Pertanyaannya adalah 16 pangkat X, maka ini kita ubah jika 4 ya, 4 pangkat X sama dengan 15. Nah, supaya menjadi 16 pangkat X berarti ini menjadi 4 pangkat X berpangkat 2, maka ini 15 pangkat 2 ya, berarti ini menjadi 16 pangkat X sama dengan
225. Jadi nilai dari 16 pangkat X adalah 225 ya. Kita ke nomor 3. Diketahui A tambah 2B sama dengan 1, B tambah 2C sama dengan 2, dan B tidak sama dengan 0. Jika A tambah NB tambah 2018C sama dengan 2019, maka nilai N adalah, kita punya dua persamaan ya, yaitu A tambah 2B sama dengan 1 ya, persamaan 1, dan B tambah 2C sama dengan 2, persamaan 2. Kita lihat pada pertanyaan, dia meminta A tambah NB tambah 2018C ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan 2, ada unsur C-nya, maka supaya ini C menjadi 2018 ya, maka ini persamaan 2 kita kalikan dengan 1009 ya, 1009 ya. Jadi hasil kali persamaan 2 dengan 1009 itu adalah 1009B ditambah 2018 sama dengan 2018 ya. Ini saya anggap ini persamaan 3. Sekarang kita jumlahkan ya, kita jumlahkan persamaan 1 dengan persamaan 3 ya. Ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Jadi A tidak ada pasangan di bawah, maka A saja, ditambah 2B tambah 1009B menjadi 1011B, ditambah ini 2018C ya, ditambah 2018C itu sama dengan 1 tambah 2018 berarti 2019. Nah, kita lihat bahwa hasil penjumlahan ini sudah menyerupai pertanyaan ini ya, pertanyaan ini ya. Jadi A nya sama ya, NB berarti N nya 1011, ini sama 2019 ya, maka nilai N yang dimaksud adalah 1011 ya. Sekian ya, jadi jawabannya adalah D. Kita ke nomor 4. Bilangan asli terkecil M sedemikian sehingga 3 pangkat 9M tambah 3 pangkat 8 tambah 3 pangkat 6 merupakan bilangan kubik adalah. Baik, saya tulis ulang. Ini 3 pangkat 9M ditambah 3 pangkat 8 tambah 3 pangkat 6. Ini bisa diubah menjadi ya 3 pangkat 6 supaya ini menjadi konstanta ya, begitu ya. 3 pangkat 6 menjadi angka 1 maksudnya ya. 3 pangkat 6 dikali ini menjadi 3 pangkat 3M ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan bilangan kubik berarti bilangannya pangkat 3 ya. Kita ubah 3 pangkat 6 itu menjadi 3 pangkat 2 berpangkat 3. Dikali dengan ini menjadi 27M ditambah 3 pangkat 29 tambah 1 10 ya. Baik, agar perkalian ini ya, bentuk perkalian ini hasilnya adalah bilangan kubik, maka karena ini sudah bilangan kubik maka ini harus bilangan kubik ya. Perkalian dua bilangan kubik hasilnya bilangan kubik ya, seperti itu ya.
perkalian dua bilangan kuadrat, hasilnya bilangan kuadrat juga. Oke, maka ini harus menjadi bilangan kubik ya. Dikatakan bahwa M itu bilangan asli ya. Jadi saya tidak perlu pikir lagi ini karena ini sudah pangkat 3 ya, ini menjadi 9 pangkat 3 ya. Ini sudah bilangan kubik ya. 27M tambah 10. Oke, supaya ini menjadi bilangan kubik, coba kita mulai dari M sama dengan 1 ya. Maka bentuk ini menjadi ya 27 kali 1 tambah 10 sama dengan 37. 37 bukan bilangan kubik ya. Oke, kita ke M sama dengan 2, maka ini menjadi 27 kali 2 tambah 10 ya, 54 ya, 64. Oke, 64 itu adalah 64 adalah bilangan kubik ya, 4 pangkat 3. Jadi bilangan asli terkecil M agar 3 pangkat 9M tambah 3 pangkat 8 tambah 3 pangkat 6 merupakan bilangan kubik adalah M sama dengan 2. Jawabannya adalah D. Kita ke nomor 5. Selesaian dari dy per dx sama dengan 2x kurang 3x kuadrat per y. Baik, ini merupakan persamaan diferensial variabel terpisah, tapi masih merupakan bentuk yang sederhana ini ya. Baik, saya tulis ulang soalnya. dy per dx sama dengan 2x kurang 3x kuadrat per y. Oke, ini kita kalikan silang ya, berarti y per y dy sama dengan 2x kurang 3x kuadrat dx. Oke, kita integralkan kedua ruas ya. Integral y dy sama dengan integral 2x kurang 3x kuadrat dx. Oke, ini hasilnya adalah 1/2 y pangkat 2 ditambah c1 boleh sama dengan ini integralnya x pangkat 2 kurang x pangkat 3 ditambah c2. Oke, kita kalikan dengan 2 ya, supaya setengah menjadi 1 ya, sehingga ini menjadi y kuadrat ditambah 2c1 ya, sama dengan 2x kuadrat kurang 2x pangkat 3 ditambah 2c2. Oke, kita kumpulkan saja ke ruas kiri ya, sehingga ini menjadi 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah y kuadrat tambah 2c1 kurang 2c2 sama dengan 0. Oke, ini kita bisa ubah menjadi c ya, sehingga bentuknya menjadi 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah y pangkat 2 tambah c sama dengan 0. Kita ke nomor 6. Selesaian dari 2x y pangkat 2 tambah y dx tambah 2x pangkat 2 y tambah x dy sama dengan 0 adalah. Baik, dari soal ini kelihatan bahwa ini merupakan persamaan diferensial eksak ya. Tapi kita perlu menunjukkan apakah betul persamaan diferensial ini merupakan persamaan soal ini merupakan persamaan diferensial eksak ya. Oke, kita misalkan ini sebagai M, yang ini sebagai N ya. Kita turunkan parsial M terhadap Y ya. Jadi dou M per dou Y sama dengan, turunkan ini ya, berarti 4xy ditambah 1. Turunkan parsial N terhadap X ya, dou N per dou X sama dengan
4xy ditambah 1 ya. Oke. Dou M per dou Y sama dengan dou N per dou X. Maka PD eksak ya. Soal di atas merupakan PD eksak ya. Oke. Untuk menyelesaikannya ya, kita ambil Fxy sama dengan C1 ya. Atau C lah, boleh lah ya. Biarlah baca 1 ya. Dari soal diketahui bahwa dou F per dou X itu sama dengan M ya, sama dengan 2xy pangkat 2 ditambah Y. Sedangkan dou F per dou Y itu sama dengan N ya, yaitu 2x pangkat 2y ditambah x. Oke, kita bisa pilih salah satu sebagai integran ya. Oke, jadi saya pilih saja yang di atas ya. Jadi f xy itu sama dengan integral dari ya, mencari f ya. Jadi integral dari df per dx ini sama dengan m ya. Jadi integral dari m dx ditambah suatu fungsi dalam y ya, ry ya. Gitu. Oke, ini sama dengan integral ya 2xy pangkat 2 ditambah y dx ya, dx ditambah ry. Oke, ini sama dengan x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah xy ditambah ry. Oke, itu adalah fxy ya. Sekarang kita turunkan parsial f terhadap y ya, sehingga nanti sebentar kita samakan dengan dou f per dou y ya. Oke, turunkan parsial f terhadap y sama dengan ini menjadi, turunkan terhadap y berarti menjadi 2x kuadrat y ditambah x ditambah r aksen y. Oke. Nah, tadi kalau ini tadi saya kasih ini sebagai 1 ya, 2 boleh ya. Nah, ternyata ini ya dou f per dou y, ini juga dou f per dou y ya, berarti sama ya. Jadi saya katakan saja dou f per dou y itu sama dengan n dy. Oke, sehingga 2x kuadrat y ditambah x ditambah r aksen y itu sama dengan n dy ya, atau tadi ya di atas ya, 2x kuadrat y ditambah x. Nah, ini ya sama ya. Oke, jadi tersisa r aksen y sama dengan 0. Nah, kita cari dulu ry supaya kita substitusikan kembali ke fxy ya. Oke, jadi ry itu sama dengan integral dari r aksen y sama dengan 0 ya, integral 0 0 ya. Maka selesaian kita adalah maka sebelumnya maka fxy itu sama dengan, karena ry nya 0 berarti x kuadrat y kuadrat ditambah xy, selesai ya, x kuadrat tambah y, x kuadrat y kuadrat tambah xy. Oke, kita kembali ke atas ya. Ini fxy sama dengan C1 ya. Berarti selesaian kita adalah x kuadrat y kuadrat ditambah xy sama dengan C1. Boleh juga menjadi x kuadrat y kuadrat tambah xy
ya, X kuadrat Y kuadrat tambah XY sama dengan C ya. Oke, jadi ini merupakan selesaian dari persamaan diferensial eksak di atas ya. Selesaian umum ya. Demikian.